makin sini. Gila. Bos Pi. Hai Bos Pi. Kok lewat sini, Beb? Kripto. Tasnya mana nih? Mantap banget tas ini. Situ nang, makan-makan. Murah-murah lagi. Waduh, habis beli mobil baru. Masih ada loh, jangan dicuci nanti sirik. Oh, si Budi masih ada. Mantap. Wih, oh ini yang mata belok. Nah, lihat nih. Kuda putih gua masih kesayangan. Tuh, kuda putihnya masih ada ya, Bray. Tuh. Ini. Wih. Mantap. Gila. Gak sangka gue. Wih, gila. Bosku. Lihat dalamnya dong, Bray. Wih. Cocok kayaknya lu pakai ini. Ini, lihat nih guys. Cuy. Hati-hati ya Beb, jangan ngebut ya. Wah. Oke, hati-hati ya. Makasih ya, udah ketemu sama kamu, baik banget ya Allah. Sip, mantap. Halo Kaulan, apa kabar? Hai, kabar baik. Kaulan sekarang sibuknya apa sih kalau boleh tahu? Kayaknya sekarang udah bener-bener fokus ke bisnis. Wow, bener. Enggak juga sih, semua tuh proses ya, segala macam itu kan harus ada perubahan gitu, harus ada arah yang lebih baik gitu. Jadi segala hal apapun itu selagi ada peluang kita ambil. Siapa tahu dari peluang itu ada cuannya. Oh ya, kebetulan kemarin itu aku dapat undangan dari pemuka adat dari suku Baduy Dalam. Sudah ditunggu untuk datang kehadirannya ke sana. Makanya saya juga sangat penasaran sekali dengan suku Baduy Dalam. Mungkin kalau suku Baduy luar kan sudah banyak diekspos ya di YouTube maupun dimanapun. Tapi suku Baduy Dalam itu kan tidak bisa diekspos, tidak bisa di video, dan orang-orangnya juga sangat masih lekat sekali dengan alam. Jadi ada hal unik di situ yang bikin saya penasaran. Walaupun jalan jauh, tapi karena saya dapat undangan dari pemuka adat yang harusnya jalur tempuh itu sekitar 7-9 jam, karena saya pakai jalur khusus ya, jalur keluarga, ada jalan apa ya, lintas apa ya namanya, jalan lintas ya, jalan pintas itu sekitar 3 jam dari Baduy luar, mungkin 4 jam lah semuanya kalau dihitung-hitung ya, kalau dari Baduy luar ke
Eh, Ilmu apa sih? ilmu ilmu apa? Nggak pakai ilmu-ilmu apa-apa. Yang penting kita baik sama orang, kita tulus sama orang. Makanya gini, kita berbuat baik sama orang, jangan berharap kebaikan kita dibalas sama orang tersebut. Nah, pasti akan ada jalan lain kebaikan kita dibalas oleh orang lain. Nah, seperti ini. Aku siapa sih gitu kan? Tapi beruntung banget bisa ketemu pemuka adat di Baduy Dalam, diterima dengan baik, dikasih air kelapa, kita ada ngobrol juga, kita ada banyak yang saya bahas juga di sana gitu. Dan benar-benar saya melihat mereka itu tidak butuh uang ya, gitu. Bukan orang yang orientasinya duniawi gitu. Jadi saya sangat tertarik sekali, ternyata masih ada ya di dunia ini yang kayaknya tuh nggak butuh uang, nggak butuh kekuasaan, nggak butuh eh, apa ya, nggak butuh pansos, nggak butuh flexing, bener-bener menjaga alam, bener-bener love life, life-nya itu bener-bener untuk alam semesta. Itu bener-bener, dan hati mereka tuh tulus, nggak pernah bohong. Jadi orang Baduy itu dilarang untuk bohong. Total 2 hari, 2 malam, 3 hari. Masjid ya? Ya, tapi bukan di Baduynya ya. Itu di daerah Kronjo. Buat masjid. Apa? Orang sana. Mereka sangat appreciate banget ya dengan apa yang karena donaturnya bukan saya aja, tapi ada beberapa donatur juga gitu. Dan juga Kang Udin juga selaku pimpinan pondok, dia juga banyak sekali apa ya, hatinya mulia banget ya gitu kan. Dia lebih mementingkan untuk kepentingan musola loh gitu, yang maksudnya luar biasa loh, masih memikirkan untuk kepentingan musola, apa namanya, orang yang datang ke padepokannya yang mau sholat bisa difasilitasi, menghormati agama Muslim. Jadi orang Baduy ya, karena orang Baduy sendiri sangat menghargai orang Muslim. Jadi untuk kepercayaan, untuk keagamaan, biarlah masing-masing. Toh, oh ya pasti dong gitu. Tapi saya lihat mereka aja tuh nggak mengusik kita. Kenapa kita harus mengusik mereka? Mereka orang baik, mereka orang yang berpendidikan lebih tinggi dari kita, menurut saya lebih Sangat ekstrim. Jadi itu benar-benar jalan, karena aku nggak mau pakai jalur yang biasa. Jalur biasa itu takes time, benar-benar kayak 7 jam sampai 9 jam. Jadi aku pakai jalur lintas yang benar-benar apa sih, ini tuh kayak apa sih, daun-daun tuh yang bener-bener tinggi-tinggi, dan aku lintasin itu semua, dan jalannya tuh kayak bukit terjal banget. Dan I can do that if kalau kita punya tekad yang kuat, kita punya apa ya, keinginan yang kuat, hal yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Aku itu adalah wanita manja loh. Jangankan jalan kaki, nggak pernah kemana-mana, selalu pakai mobil segala macam. Dan ternyata aku bisa kuat juga ya gitu. Ternyata aku bisa se-strong itu juga ya. Kenapa? Karena ya aku suka aja. Maksudnya aku nggak mau bisnis sama temen akhirnya jadi persahabatan kita hancur. Jadi lebih baik pakai uang sendiri, bisnis sendiri, is much better. Kecuali kayak aku punya link, kenalin nih, itu is okay. Tapi kalau misalkan bisnis pakai uang temanku, aku nggak pernah mau. Jadi kalau kayak cuman ngawin-ngawinin nih, ibaratnya tuh kayak temanku punya bisnis ini, terus kenalan sama ini, kita satuin, nggak apa-apa. Tapi untuk aku minta sponsor dari temanku, aku nggak mau. Tidak bahan omongan, tidak jadi bahan gosip, netizen aja ya. Ketika kita berbuat baik aja masih digosipin, masih dijahatin, masih suka disindir-sindir gitu ya. Ya sudahlah gitu. Tapi kita janganlah
kalau kita sakit hati sama orang nggak usah lah kita sindir-sindir. Oh, Biasa yang punya kesalahan, aku juga suka marah, aku juga suka ngambek karena aku manusia biasa. Makanya aku kenapa pergi ke Baduy, kenapa aku pergi ke alam, karena aku butuh spiritual. Dan di sana itu spiritualnya kental banget gitu. Jadi kemarin-kemarin kan selama aku di Jakarta kerja 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 kerja, ternyata udah, ternyata aku butuh spiritual, ternyata aku butuh tenang, aku butuh healing. Jadi waktu aku ke Baduy, aku bener-bener ngerasain rasa spiritual yang nggak bisa aku sebutin, rasa spiritual yang tiba-tiba kayak ada di dalam tubuh aku, karena aku bersatu dengan alam, ya kan, aku mandi di alam, aku menginjak alam, berkomunikasi dengan alam, bener-bener ternyata tubuh kita tuh butuh spiritual juga gitu, tubuh kita butuh relax juga dari hal-hal yang dunia yang menurut aku makin gila ya, makin banyak orang gak waras, makin susah nemuin orang yang baik gitu kan. Jadi ya udah, aku healing ke sana untuk ngilangin rasa trauma, untuk ngilangin rasa cemas, anxiety, untuk menjernihkan pikiran-pikiran aku dan untuk bisa memutuskan ke depan aku harus bagaimana. Karena di sana tidak ada sinyal, tidak ada handphone. Jadi benar-benar aku bisa berkonsentrasi gitu. oke. Aku pancing sedikit dengan kasus. Survive.